Arah bangsa bersama generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people. Perkenalkan, nama saya Rizky Prajaya, salah satu mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat dari rumah atau KPMDR berbasis media sosial Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang arah bangsa bersama generasi milenial. Generasi milenial itu sendiri merupakan generasi yang menurut para ahli lahir pada rentang waktu awal tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an. Generasi milenial sangat dekat dan akrab dengan penggunaan teknologi, komunikasi, dan dunia digital. Tak ayal menjadikan generasi ini sebagai kelompok yang suitable untuk menghadapi tantangan globalisasi era industri 4.0. Generasi ini menjadi aset penting bagi bangsa karena generasi milenial merupakan generasi yang lebih dinamis. Cara berpikir dan mencari solusi sangat berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kedinamisan mereka dalam berpikir ini jugalah yang akan membentuk mereka untuk bersikap adaptif, kritis, observatif, luas, dan visioner untuk bertahan dalam konteks persaingan global. Karya dan ide kreatif merekalah yang kemudian dapat menjadi aset bagi negeri untuk menyongsong kemajuan bangsa ini. Generasi yang kelak akan mendapatkan giliran memimpin negeri ini merupakan generasi yang pada saat ini telah bersumbangsih terhadap negeri melalui prestasi-prestasi yang membanggakan dari berbagai sektor seperti seni, olahraga, pendidikan, teknologi, bahkan politik dan sektor penting lainnya. Dari sektor seni, generasi milenial memegang peran penting seperti dalam dunia musik dan perfilman Indonesia. Banyak pelaku industri musik dan perfilman yang telah mengharumkan nama Indonesia baik di kancah nasional hingga internasional, seperti penyanyi Agnes Mo hingga aktor Iko Uwais dan Joe Taslim yang berkiprah di industri Hollywood. Di sektor olahraga, Indonesia melalui sektor bulu tangkis sudah pasti tidak diragukan lagi eksistensinya dan prestasinya. Dengan konsisten bertengger di peringkat 1 dunia pada sektor ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo yang merupakan generasi milenial sukses mengharumkan nama Indonesia 5 tahun terakhir. Pada bidang pendidikan, banyak generasi milenial yang memberikan pengaruh yang baik dan inspirasi bagi orang lain. Contohnya, seperti Shirley Anavita, Jerome Pauline, Maudy Ayunda, dan masih banyak lagi lainnya. Mereka adalah beberapa contoh orang yang menjadi inspirasi bagi orang lain, khususnya generasi milenial, melalui prestasi dan pemikiran-pemikiran akademis dan solutif.
kalah berprestasinya, generasi milenial juga turut andil dalam dunia perpolitikan Indonesia. Generasi ini terkenal lebih berani membuka ruang pengabdian baru dan mendorong perubahan. Menurut pendiri aktivis milenial Arif Rashid, beliau mengatakan bahwa generasi milenial tidak mengalami represi rezim otoriter sehingga cenderung lebih optimis melihat politik. Posisi generasi milenial di kancah politik nasional mulai diperhitungkan. Terbukti dengan cukup tingginya partisipasi generasi ini pada pesta demokrasi pemilu 2019 lalu. Sekitar 80 juta dari 185 juta pemilih atau dengan persentase 35 hingga 40% merupakan generasi milenial. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari generasi milenial itu sendiri dalam ikut serta membangun negeri dan menentukan arah bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu banyak hal yang dapat kita lakukan selaku generasi milenial. Kita bisa memulai dengan hal-hal kecil seperti di tingkat kampus. Kita dapat menuangkan ide-ide kreatif kita dan mengasah kemampuan akademis dengan turut aktif di dalam perkuliahan dan berprestasi di berbagai event perguruan tinggi. Kita juga dapat melatih kepemimpinan dan manajemen dengan berkiprah di organisasi seperti organisasi internal maupun organisasi eksternal kampus dan organisasi kepemudaan lainnya. Begitupun di masyarakat, generasi milenial dapat turut andil menginisiasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan integritas NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tak lupa pula, kita sebagai insan akademis juga dapat turut bersumbangsi ke dalam dunia pendidikan sehingga dapat turut berkontribusi dalam menggapai cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan bangsa dengan mencurahkan seluruh tenaga dan pengetahuan kepada dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.